A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Batu Tilam, tidak lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, tampaknya Bapak Ibu belum makan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Wasyir beserta jajarannya, yang terhormat alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang besar tidak dapat kami himbaukan gelar dan yang kecil tidak dapat kami sebutkan nama, yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Allah lah yang menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Namun betapa banyak orang-orang di luar sana yang kurang bersyukur, malah kufur, yang awalnya tidur di atas kasur, ujung-ujungnya tidur di alam kubur. Yang awalnya hidup dengan harta, ujung-ujungnya mati, meninggal ditemani hewan melata. Lantas, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang mau bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku, maka betapa besar dan dahsyatnya azabku. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita bersyukur karena kita masih diberikan nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan. Sehat sempat, sehat tangan, sehat kaki, sehat badan, sempat ke sana, sempat ke sini, sempat ke situ, bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Serta yang paling utama, kita masih dapat berkumpul kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat dengan beriringan salam, tidak lupa pula kita niatkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Bulan Ramadan adalah Pintu Rahmat. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya apabila bulan Ramadan telah datang, maka Allah akan membuka segala pintu-pintu ampunan, pintu rahmat dari langit. Iza dakhulu syahru Ramadan, apabila bulan Ramadan telah datang, futihat abwaabus sama, maka dibukalah pintu-pintu rahmat dari langit. Wa khuliqat abwaabu jahannam, dan pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu ataupun diikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa tidak hanya menahan diri dari rasa
itu yaitu orang yang berpuasa tetapi yang tidak mampu menjaga lisannya. Orang yang berpuasa tetapi yang tidak mampu menjaga pandangannya. Orang yang berpuasa tetapi yang tidak mampu menjaga pendengarannya. Kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa di luar sana, laisa lahu min siyamuhu ilal ju' wal atas. Akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan dari rasa lapar dan haus saja. Oleh karena itu, ada 3 perkara yang perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan yang mulia ini agar ibadah kita, sholat tarawih kita, berpuasa kita dan amal-amal ibadah lainnya tidak menjadi sia-sia. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, meningkatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tergerak hanya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ra'd ayat 28. Hadirin yang berbahagia, manusia akan bahagia apabila ia bisa menyadari bahwa ia memiliki banyak hal yang berarti. Manusia juga bisa bahagia apabila bisa membuka mata hatinya untuk menyadari betapa ia dicintai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kita nikmat yang berupa kesehatan, sehingga dengan kesehatan kita masih dapat dipertemukan kembali pada bulan Ramadan yang mulia ini. Cobalah kita lihat di luar sana, ada sebagian besar sanak saudara kita yang terbaring sakit, bahkan sudah ada yang dipanggil oleh Allah. Yang dahulunya pada bulan Ramadan tahun lalu ada, kini sudah tiada, sehingga tidak dapat merasakan nikmatnya ampunan, nikmatnya keindahan pada bulan Ramadan. Maka selagi hayat di kandung badan, mari kita bersyukur, berbahagialah kita karena Allah masih memberikan kita badan yang sehat, umur yang panjang. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada fisik, melainkan Allah letakkan kebahagiaan pada agama Islam, salah satunya dengan cara bersyukur. Jika kebahagiaan Allah letakkan pada jabatan, niscaya orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Fir'aun, karena Fir'aun adalah raja yang paling berkuasa pada masanya. Tetapi apa yang terjadi? Fir'aun dengan kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan, Allah melaknatnya tenggelam di Laut Merah. Lalu, jika kebahagiaan Allah letakkan pada harta, niscaya orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Qarun. Tetapi apa yang terjadi? Allah melaknatnya, menenggelamkannya amblas ke dalam bumi beserta harta yang dia banggakan. Sehingga sampai saat ini yang kita kenal dengan sebutan harta karun. Lalu, jika kebahagiaan Allah letakkan pada fisik, niscaya orang yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Namrud. Tetapi apa yang terjadi? Karena kesombongannya yang mengatakan, akulah yang dapat menghidupkan dan mematikan manusia, Allah membuatnya tidak berdaya. Jelas bahwa kebahagiaan bukan terletak pada jabatan, kebahagiaan bukan terletak pada harta, bukan pula terletak pada fisik, melainkan kebahagiaan terletak pada agama Islam, salah satunya dengan cara bersyukur. Oleh karena itu, berbahagialah kita karena kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan yang mulia ini, dan gunakanlah kesehatan kita
untuk selalu beramal ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu membersihkan hati. Sesungguhnya yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah penyakit hati. Apabila telah timbul penyakit hati pada diri seseorang, niscaya akan dapat mematikan kita di dunia maupun di akhirat. Contohnya seperti nampak tetangga beli mobil baru, beli gorden baru karena mau mudik dan lebaran, jantung berdetak cepat, hati bergetar hebat karena melihat tetangga lebih dari kita. Betul apa betul? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah yang dinamakan dengan penyakit hati. Wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu iri dengki. Sehingga pada suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doa apa yang engkau ucapkan seketika engkau sebelum tidur?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini agar senantiasa bersih dan taat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita bersihkan hati kita ini pada bulan Ramadan yang mulia ini. Karena apabila kita selalu melakukan amal ibadah, sholat tarawih, berpuasa sampai lelah, tetapi hati kita tidak bersih, maka diibaratkan seperti menuangkan segelas air tawar ke dalam lautan. Sia-sia semua amal ibadah kita. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa sebenarnya arti dari takwa? Kita sering mendengar, mari kita bertakwa kepada Allah, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam artian kata imtisalu awamirillah yajtanibu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Barang siapa di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin dimudahkan dari setiap kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya, bahkan datang dari sisi yang tak terduga, kuncinya cuma satu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kualitas ibadat kita juga meningkat. Lalu muncul pertanyaan, apakah pada bulan Ramadan kali ini sama saja amal-amal perbuatan yang kita lakukan dibandingkan pada bulan Ramadan tahun lalu? Cobalah kita lihat pada 10 hari pertama bulan Ramadan, banyak orang-orang yang bersemangat melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih berjamaah di masjid yang disertai tadabbur Al-Quran. Tetapi 10 Ramadan berikutnya sudah mulai berkurang. Puasanya semakin loyo, sholat tarawihnya di masjid yang awalnya 5 shaf tinggal 2 shaf. Lalu 10 hari terakhir, maaf cakap, sudah menghilang dari kandang. Kemana semua jamaah-jamaah tadi yang bersemangat melaksanakan ibadah? Yaitu sebagian ada di Ramayana, sibuk mencari baju-baju lebaran, baju seragam keluarga. Betul? Dan ada pula ibu-ibu yang sibuk menyiapkan kue-kue lebaran. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bagaimana agar kualitas ibadah kita ini semakin hari semakin meningkat, bukan sebaliknya semakin hari semakin menurun. Karena hanya tinggal menghitung hari, bulan Ramadan yang mulia ini pergi meninggalkan kita. Itu pun belum tentu umur kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. An Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri awakhir malah yajtahidu fi ghairihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Rasulullah
lebih bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah pada 10 hari akhir Ramadan, karena di dalamnya terdapat keutamaan salah satunya malam Lailatul Qadar. Itulah betapa banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa puncak daripada bulan Ramadan ini terletak pada 10 hari akhir Ramadan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kita tarik sebagai kesimpulan bahwasanya ada 3 perkara yang perlu kita tingkatkan agar kualitas ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Yaitu yang pertama, meningkatkan kebahagiaan. Lalu yang kedua, membersihkan hati. Dan yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui bapak dan ibu semua, akan tetapi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling mengingatkan. Jikalau ada jarum yang patah, boleh disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jikalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Syukran katsiran ala istimaikum wa istimaikum wa astaghfirukum fi kulli dhanbin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi